Halo teman-teman, aku coba sharing mengenai ada pertanyaan teman kita yang bagus mengenai gimana sih aku udah Java programmer nih backend, tapi aku pengen jadi DE, gimana sih caranya ke sana gitu ya. Nah sebenarnya ini sesuai banget dengan apa yang ku alamin. Dulu aku itu C# developer untuk backend ya, waktu kerja di patrolling. Nah, di situ aku dikasih 2 buku sama CTA ku untuk belajar big data. Itu satu adalah ntar ya, ada di O'Reilly sih. Ntar ya, aku kasih dulu. Ya, ada 2 buku yang sangat-sangat bagus dan memang sesuai banget dengan journey-ku untuk belajar data ya. Oke, di sini aku yang pertama adalah learning skala ya. Karena aku udah belajar C# atau udah paham C#, jadi langkah selanjutnya adalah mempelajari mengenai functional programming itu seperti apa gitu ya. Emang sebelumnya aku udah ada sedikit belajar Lisp, tapi perlu di-refresh dan disesuaikan dengan tools big data yang akan kemarin aku pakai, which is Spark. Dia pakai Scala. Support sama Python-nya belum terlalu bagus gitu ya. Nah, di sini ini buku yang sangat bagus sekali karena kalian bisa diajarin dengan teratur, misalnya first class function dan yang lain-lain. Dan yang penting adalah ada exercise-nya. Ya, itu yang penting sebenarnya ya, ada exercise-nya. Karena kalian harus bisa latihan ya. Nah, yang kedua adalah Learning Spark ya. Ini buku aku kemarin itu baca series pertama ya. Sekarang dia udah ada series kedua dan untungnya Databricks berbaik hati untuk ngasih ini dengan gratis ya. Jadi kalian bisa belajar dari sini loh. Ini bagus juga meskipun kayaknya nggak ada exercise-nya, tapi kita lihat ya. Yang lama nggak ada exercise-nya. Kita lihat dulu di sini. Ini dia menjelaskan dari awal ya, udah diperbaharui. Jadi dia yang dipelajari pertama adalah RDD dulu ya. Sekarang dia structure API. Jadi kayak dataset, data frame, Spark SQL, dia heavy-nya di situ sekarang. Nah, jadi dia ngajarin itu pertama, tapi nanti akan dibalas lagi mengenai detail tentang internalnya. Nah, ini bagus banget untuk pengantar ke big data processing itu seperti apa ya, dan binatangnya ada apa-apa aja ya. Karena di sini dijelaskan juga tuh ada sedikit mengenai lake house ya. Yang itu kan yang besut pertama kali itu, nah ini data lake, limitationnya, terus lake house gitu ya. Ini pertama kali yang populerkan term lake house ini ya si Databricks ya. Jadi dia company yang nge-backup Spark ya. Mate Zakaria, terus yang lain lah, Tagata Asdai gitu. Nanti kalian bisa liatin di sini. Ini menarik banget ya. Karena memang sesuai dengan journey-ku gitu ya. Jadi setelah dari sini aku belajarnya Flink gitu ya. Karena Spark streamingnya nggak sanggup untuk memproses data real time yang ada dari pengeboran gitu ya, karena dulu kerjanya aku di oil and gas. Nah itu dia yang perlu dipelajarin ya. Jadi untuk ini aku jelasin mungkin udah cukup jelas. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan colek-colek di bawah, komen. Kalau misalnya ada yang pengen kalian tanyakan, tanyakan aja di bawah. Kalau misalnya perlu ada bikin video baru nanti aku bikinin. Thank you, see you next time, bye.